Masroatul akhirat. Jadi secara global sing dibutuhkan manusia di dunia itu hanya dua, siji akhirat, nomor loro dunia. Kenapa? Karena kita menjadi manusia tersusun dari dua hal, ada jiwa, ada raga, ono roh, ono jasad. Roh niki sing sampai nanti akan masuk di dalam akhirat. Jasad kula lan panjenengan yang diproduk dari bahan dunia, dari bahan bumi, hanya sampai menghantarkan roh sampai pada bumi. Mulane kabeh akan dibuang di bumi, akan diselempitno di bumi paling akhir, menjadi santapan ular, menjadi tanah, dan tanah nanti akan menjadi pohonan lagi dan jadi manusia lagi, terus seperti itu. Nah, dunia kali akhirat di dalam masalah untuk mengantarkan wujud kita gak bisa pisah. Mergone dunia niku masroatul akhirat, tanpa dunia kula lan panjenengan gak iso panen. Cara gampangan awake niku sing dibutuhno panenan. Tapi kita nggak akan panen tanpa nanam. Sing dibutuhno akhirat. Kita nggak bisa datang pada akhirat tanpa melalui dunia. Sing dibutuhno roh, jiwa. Nggak bisa kita merawat jiwa tanpa jasad. Nah, kemudian di dalam melestarikan dua-duanya niki, hidup di dunia niki tidak akan pernah kita bisa berdiri kecuali membutuhkan tiga hal, tiga tingkatan. Yang dibutuhkan oleh manusia ini ada tiga tingkatan. Mereka kehidupan di dunia ini kita nggak bisa wujud kalau memang kita nggak upaya, nggak berusaha, nggak melakukan hal-hal yang untuk mewujudkan dunia. Hal yang diupayakan untuk mewujudkan dunia itu ada tiga tingkatan. Yang pertama pokok. Pokok itu artinya kita nggak bisa lepas tanpanya. Nah, pokok itu termasuk urusan pokok adalah dalam hal harta. Mulane dawuh Allah didhawuhaken wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamah. Wala tu'tus sufaha'a, jangan engkau memberikan asufaha'a kepada orang-orang mendu, ambalakum ing pira-pira bondo ira kabeh, allati ja'alallahu lakum yang dijadikan oleh Allah untukmu kiaman ing urat nadi. Ing marakno awake berdiri di urat nadi. Harta itu dijadikan urat nadi. Dalam harta niki sing termasuk pokok butuh siji pangan. Karena kita nggak akan hidup tanpa jasad, jasad kita butuh mangan. Makanya karena butuh pangan berarti butuh pertanian. Lani wong sing pejabat nggak pernah turun ke desa sama sekali, nang kantor terus, bahkan presiden, menteri kabeh niku butuhno pertanian, kene pertanian mati.
Benar sakit. Makanya jangan diremehkan para petani-petani, dan petani jangan sampai didiskriminasikan karena tanpa petani mereka nggak hidup, nggak urip. Nomor loro papan, sandang. Walaupun kita punya pertanian terus wareg gak duwe sandangan, ya gak bisa keluar. Karena manusia satu-satunya makhluk yang hanunya itu ketok dan mempunyai akal. Selain manusia tidak butuh pakaian karena hanunya sudah tertutup. Nah, hanunya ini terbuka gara-gara mbah kula lan panjenengan Nabi Adam mangan buah khuldi. Fa'akala fabadat lahuma sau'atuhuma wa tafiqa yaksifani alaihima miwarqil jannah. Bakalan itu ceritanya kan panjang. Akhirnya setelahnya terprovokasi oleh iblis, dia dahar. Setelahnya dahar apa? Mari fa'akala fabadat lahuma sau'atuhuma. Badat kok katon, etok. Maring Nabi Adam dan Hawa apa sing ketok sau'atuhuma, hanune loro niku. Napa hanune niku nggih? Barang sing ketok loro niku sing elek-elek niku. Lek sak liyane menungso dipatofi koyak sifami alaihi mami warokil jannah, akhirnya segera ditutupi karo godhong-godhongan di swarga. Kalau selain punyaannya manusia niku kabeh tertutup. Mulane gak butuh pakaian. Sapi ini kok lanangannya ya tertutup, gak akan keluar kecuali lek butuh tok. Wedoke ya ditutupi kali buntut. Wedhus niku wedoke ya ditutupi kali buntut, lanange ya gak ketok. Niku sedanten pun pemane tak pitik niku ora ketok, panjenengan ati sumber tek pitik. Ya ora ro. Lah nggih hanune pitik ndi ora ketok, mulane gak butuh pakaian. Tek mentok kadang-kadang dikedulinan dicaca pas metu pas kanggo niku tok metu terus disirapi lebu. Ya Allah, kan ini semua tertutup. Sing terbuka nyotot niku namung tek menungso. Mulane akhirnya butuh sandang. Nah, ngono iki kadang-kadang wong tuwalik sing tek menungso dibuka pakaiane metetep, tapi sing mesine wis tertutup kaya asu, kucing malah justru di napa golekno pakaian iki kualik kabeh. Tanpa pakaian kula lan panjenengan enggak bisa komunikasi, jagongan, ngaji ngeten iki. Nomor 3 butuh papan. Karena kula lan panjenengan enggak duwe omah, ora iso nyimpen hasil pertanian. Ora iso hancur nyimpen panganan. Ora iso nyimpen pakaian. Mulane butuh pakaian papan. Mulane lek jare wong kuno pangan sandang papan, sandang pangan papan. Niku telu niku butuh. Kemudian yang terakhir pengaturan. Kenapa kok pengaturan? Sebab kula lan panjenengan hidup sosial di dalam membutuhkan pangan. Aku sing membutuhkan pakaian, panganan, papan. Ini nggak bisa hidup dengan sendiri. Di dalam pertanian kula lan panjenengan butuh yang kedua geniku adalah muhayyi, perlu arif, perlu pacul, perlu brojol, terus semacam-macam. Di dalam pakaian ya perlu tenun, perlu paku, perlu tukang kayu.
yang sehingga pertanian tidak akan bisa terlaksana tanpa ada pandi. Pandi niku tukang gawe pacul, tukang gawe arit. Nah, sementara sing pandi tukang gawe pacul nggak sempat nang sawah. Padahal semuanya juga butuh mangan. Sing nang sawah gak iso gawe pacul dhewe. Butuh pacul. Sing tenun gak iso gawe kapas, butuh patani. Ya butuh pacul, ya butuh arit. Sing tukang tenun ya ora iso gawe tenun kejaba no alat tenun, butuh tukang. Padahal sing tenun ya ora iso nang sawah, ya ora iso dadi pandi, ya ora iso nukang. Papan ada petani sibuk nang sawah gak iso gawe omah, butuh tukang. Tukang kayu gawe omah, penggaweane nang gawe omah ora sempat nang sawah. Padahal semua butuh napa namine mangan. Nah, sehingga butuh pengaturan. Nah, kabeh gak iso lek sendiri. Jadi bagaimana cara memasarkan pacul, bagaimana cara memasarkan gabah, bagaimana cara memasarkan pakaian sehingga orang yang butuh pakaian tidak, yang orang butuh pakaian nggak perlu nanti tukang pakaian, tapi cukup ada tempat yang bisa kita datangi dengan memenuhi beberapa kebutuhan yaitu pasar. Tapi butuh arit orang usah golek tukang arit, cukup nang pasar. Artinya butuh brujul ya cukup nang pasar, pacul ya nang pasar, pakaian ya nang pasar, paku ya nang pasar, arep butuh beras ya nang pasar. Nah, untuk menggabungkan antara satu dengan yang lain ini membutuhkan siasah, pengaturan. Berarti kebutuhan pokok tidak bisa lepas dari empat, yaitu sandang, pangan, papan, pengaturan. Dan sing nomor loro muhayyi. Tingkatan muhayyi itu yang penyedia papan, penyedia pakan, pakaian, penyedia pertanian, yaitu pandi, tukang kayu, lan tukang apa niku jenenge macam-macam. Terus tukang ompreng. Nah, ini kita duwe pertanian gak duwe kendil, gak duwe dandang, gak duwe manci, yo ora iso. Dia butuh tukang pandi. Nah, kemudian yang ketiga, walaupun wis wareg, wis mangan, ya wis duwe pakaian, tapi butuh penyempurna. Apa penyempurnaan itu? Ya cara omah niku senajan ya wis ana omahe wis kena papan, tapi butuh kursi, butuh karpet, butuh kasur lan sapenunggalane. Niku penyempurna, walaupun tidak ada itu urip ya anu. Omahe jenengan ganek meja kursine ya pangga urip. Mangan ora butuh piring, butuh lawuh. Umpama ora salah macam-macam ya wis urip, tapi gak sempurna. Umpama wong ngoten ya butuh kak kuku, butuh rambut barang ngoten. Terus omah ya butuh dicet. Walaupun gak dicet ya ora masalah, tapi ya ora marem ngoten to, kurang riji. Akhir telu niki untuk menggabungkan tiga-tiganya ini berhasil perlu butuh siasah. Siasah itu pengaturan. Siasah di dalam pengaturan niku terbagi menjadi 4. Di pengaturan itu apa? Pengaturan itu siasah niku lek diterjemah sakniki jenenge politik. Niku pengaturan. Asyasah fintidhamin nas ila tariqin mustaqim al munajji fid dunya wal akhirah ila arba'ati aksamin. Mengatur manusia menuju jalan yang benar yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat membutuhkan 4 hal atau terbagi menjadi 4 macam. Nah, 4 macam itu
Apa? Pertama, khilafah nubuwah. Nah, khilafah nubuwah ini ku pengganti Nabi yang didhawuhna Kanjeng Nabi hanya sampai 30 tahun, setelahnya itu menjadi kerajaan-kerajaan yang porak-poranda, yang banyak kezaliman. Khilafah nubuwah itu siapa? Khilafah nubuwah itu man lahu riyasatun amatun fid dunya wal akhirati jami'an. Orang yang mempunyai kekuasaan otoriter baik di dalam dunia dan di dalam akhirat dengan menyeluruh. Hal ini bisa dilakukan hanya oleh Rasulullah. Kenapa? Rasulullah itu mempunyai otoriter ngatur dalam urusan dunia, mengatur dalam urusan akhirat, karena beliau punya hak untuk membuat undang-undang sendiri, jadi dari DPR-nya, terus melaksanakan undang-undang, yaitu menjadi apa niku jenenge eksekutif, kemudian juga menjadi tukang hukumi, yaitu yudikatif. Berarti Kanjeng Nabi niku yo legislatif, eksekutif, yudikatif, kabeh siji. Undang-undang beliau selalu mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Segala suatu apapun yang perlu ditangani, langsung Rasulullah mendapatkan jawaban dari Allah Ta'ala. Misalnya ada seorang yang dipaksa untuk kafir, seperti yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir. Belum pernah ada syariat sebelumnya Ammar bin Yasir ditangkap oleh orang-orang kafir untuk diperintahkan menyembah berhala. Kalau gak mau akan dihabisi nyawanya. Nah, orang tuanya sudah dimutilasi. Akhirnya dia dalam rangka menyelamatkan nyawanya sujud pada berhala. Geger sahabat. Karena belum ada syariat sebelumnya. Wah, yang orang itu mestinya mempertahankan agama walaupun mengorbankan nyawa, kok orang ini malah justru demi menjaga nyawa mengorbankan agama. Ini cara saat ini siarnya kafir udah. Waktu dulu juga gitu. Wah, banyak menyayangkan sahabat. Nah, ini bagaimana kasus yang belum pernah terjadi yang semacam ini, akhirnya Kanjeng Nabi langsung mendapatkan rumusan hukum. Wa man kafara min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin maksyaraha bil kufri sadrahu fa alaihim ghadabun minallah wa ulaika ada minallah wallahu walahum azabun adzim wa ulaika lahum azabun adzim. Wa man kafar min ba'di imanihi, orang-orang yang setelahnya iman kok kafir, fa alaihim ghadabun minallah, akan dapat ghadab murka dari Allah, walahum azabun adzim, dan dapat azab yang agung. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Beres. Dewi Aisyah dituduh zina, langsung ada hadisul ifki, ada surat bara'atun minallah, dan seterusnya banyak pun. Surat bara'ah. Ini kan fungsi Kanjeng Nabi. Setelahnya Kanjeng Nabi, khilafah nubuwah yang mewakili Kanjeng Nabi punya otoriter ngatur dunia dan akhirat, semuanya mati dibunuh oleh orang-orang yang tidak puas. Karena apa? Ketika mengatur masyarakat dengan nama agama, apalagi agama masih perlu penjelasan, banyak penafsiran, tidak akan pernah sepakat. Makanya kalau kita mengatasnamakan agama, tidak akan pernah rukun sama sekali. Yang terjadi semacam itu.
sampai Sayyidina Utsman di demo sampai dibunuh, mayatnya diludahi, tidak ada yang mau memakamkan, mengubur kecuali hanya orang 12 semacam itu. Padahal itu menantunya Kanjeng Nabi, mendapat putrinya Kanjeng Nabi 2, sampai dikasih gelar Dzan-Nurain. Niku koyo ngoten niku karena dianggap korupsi, dianggap kolusi oleh orang-orang yang enggak puas dengan kepemimpinan Sayyidina Utsman. Niku khilafah. Yang jelas khilafah niku sampai pada 30 tahun. Setelah 30 tahun itu selesai, sudah tidak ada khilafah lagi. Wa fi riwayatin sampai 12 orang yang kemudian oleh Syiah diklaim sebagai Isna Asyariyah. Kemudian siasah yang kedua yaitu siasatul umarah. Jadi wis gak enek, ndak ada istilah apa itu namanya khilafah ganti umarah, sultan. Lah umarah itu siapa? Umarah itu orang yang punya kekuasaan dengan secara menyeluruh, baik itu anak kecil, wong besar, pejabat, Pak Tomat, Pak Camat, korek, korak, semuanya ini ada di bawah kekuasaan pemerintah. Tapi hanya sebatas zahiron saja. Fi hukmi zahir. Berarti hanya punya kemampuan ngatur dalam urusan sosial, urusan lahir. Dibayar tidak geger, biar bisa menjadi rukun. Bagaimana mengatur mewujudkan masyarakat bisa terpenuhi berasnya, terpenuhi pakaiannya, terpenuhi papannya, dan lain sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan lain harus mewujudkan pasar. Kalau waktu pandemi semacam ini mengusahakan bagaimana masyarakat segera mendapatkan vaksin, tapi ini masih geger vaksinnya atau macam-macam bahannya, ada sing babi dan lain sebagainya, semacam itu kan. Itu masyarakat, tugas pemerintah mengatur ke sana. Nah, terus kalau ada geger dikasih undang-undang, dan ini dalam undang-undangnya tidak boleh bertentangan dengan Islam, tapi tidak harus pelek cocok dengan Islam. Siasah ini menurut Imam Syafi'i didawakan la siasata illa ma wafaqa syar'u, siasah harus cocok dengan syariat. Yajibu alal hakim al-wuquf alal ahkam asyariyati wa la yata'adda ila ahkam siasah ya an'adhunun wa auhamun. Bagi hakim berkewajiban untuk konsis komitmen berpedoman hukum syariat, tidak boleh melebihi pada hukum siasah, karena siasah harus hukum syariat. Cuman kata siasah ini yang didahulukan Imam Syafi'i, kalau harus cocok syariat itu dengan arti ada dalil syariat, maka akan keliru. Banyak beberapa perbuatan sahabat ternyata tidak menggunakan tidak ada dalil sebelumnya, termasuk siasah yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman dalam rangka merukunkan masyarakat di dalam agama. Ketika terjadi saling menyalahkan satu dengan yang lain di dalam urusan Al-Quran, karena bacaannya Quran menjadi bias, satu dengan yang lain mengkafirkan, yang kau baca itu bukan Quran, Quran yang saya baca ini, riwayatnya ini. Akhirnya Sayyidina Sayyidina Utsman menarik semua Quran seluruh dunia, suruh mengumpulkan, dan kemudian dibakar semuanya. Sayyidina Utsman membakar Quran, kalau saya ini wis dikafir-kafirno itu, dalam rangka menyelamatkan masyarakat. Lalu memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengambil Quran yang ada di dalamnya Hafsah yang ditinggalkan oleh Sayyidina Umar, terus ditulis menjadi 6 tulisan, dibagikan pada 6 negara yang pada waktu ini termasuk Mesir, Mekah, dan siapa saja tidak boleh menulis Al-Quran kecuali sesuai dengan tulisan itu, tidak boleh membaca kecuali sesuai dengan tulisan itu. Itu pun masih terjadi bacaan
sab'ah wakilah asroh. Ini wis diseleksi, masih enek pitung bacaan yang disebut qiraat sab'ah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim sing mboten barang sih akeh. Padahal itu wis diseleksi. Masya Allah. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim walladzina yudhahiruna min nisa'ihim walladzina tadhaharuna min nisa'ihim. Dan itu mergo apa ya Qur'ane ora enek titike, ora enek harokate lha iku lho nek rengget-rengget sudah maklum bacaannya niku mawon yang diseleksi menurut kita yang kabar 7 wa fi riwayatin ya sing 10 lho teng mriku. Nah, ini jelas gak ada perintah dari Kanjeng Nabi, gak ada. Gak ada petunjuk dari syariat, tapi politik untuk menjaga biar masyarakat rukun. Demikian pula Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran, tidak pernah ada keterangan dari Kanjeng Nabi suruh mengumpulkan Quran. Di antaranya. Terus ada lagi wanita-wanita di Madinah niku terpesona, terfitnah dengan seorang laki-laki yang sangat ganteng yaitu Nasrun bin Hujjaj. Akhirnya apa? Malah justru Nasrun bin Hujjaj diasingkan oleh Sayyidina Umar. Lalu kenapa? Karena bikin fitnah. Kok banyak wong wedok sing terpincut. Ini perbuatan politik yang dilakukan oleh sahabat yang tidak ada di dalam syariat, tapi gak ada larangan. Sayyidina Ali membunuh pada orang zindik dengan dibakar. Gak ada petunjuk dan seterusnya. Masih banyak beberapa hal-hal yang dilakukan oleh sahabat di mana itu tidak ada pedoman dari Quran dan hadis, petunjuk langsung, akan tetapi tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Ini siasah. Nah, siasahnya para ulama, siasahnya yang dilakukan oleh Umar yaitu hanya sebatas urusan luar. Makanya pemerintah tidak punya hak untuk ikut serta di dalam agama, urusan batin, mengatakan ini aliran sesat, ini aliran tidak sesat. Itu tidak ada, pemerintah punya hak yang semacam itu. Tapi model pemerintahan kita zaman 32 tahun itu model khilafah. Model khilafah nubuwah. Otoriter, semuanya kekuasaan ada di imamnya, ada di Pak Harto. Nah, DPR itu ada kekuasaan Pak Harto. Tidak ada DPR mempunyai mengambil keputusan hukum, nggak ada. Ya, hanya datang duduk duit, semuanya terserah beliau. Makanya tidak ada pilihan presiden, hanya langsung DPR mengatakan masihkah siap Bapak untuk menjadi presiden. Terus macam itu otoriter, itu khilafah itu. Ya khilafah itu persis seperti apa? Agama dikuasai. Wah nih, makanya hukum harus dari pemerintah yang namanya MUI. Saat ini meruwet MUI ya, itu bikinan dari khilafah kita. Model otoriter ya semacam itu khilafah itu. Urusan dunia, urusan akhirat, masjid diatur dengan HTMI. Kemudian sekarang diganti dengan DMI. Orang-orang intelek di orang pendidikan muslim dimasukkan di dalam satu ruangan, diatur oleh mereka yang namanya ISMI, Ikatan Cendekiawan Muslim, semuanya diatur. Nah, orang yang nanti melakukan tidak cocok dengan politiknya beliau langsung divonis nanti. Nah, ini zaman 32 tahun. Nah, makanya kalau panjenengan kepengin ruh khilafah, yaitu modelnya Pak Harto itu model khilafah. Walaupun dalam pemerintahnya bentuknya enggak pemerintah khilafah, tapi pengaturannya persis, baik urusan dunia, urusan akhirat, beliau yang berkuasa. Makanya
sampai ada orang sholat bahasa Indonesia terus dihukum seperti Busroi ya, di Malang kan juga. Sholat dengan bahasa Indonesia dihukum. Ini ada urusannya apa nih? Dan ini kalau memang itu kalau nggak sholat sing salah kayak ngono dihukum lah ya nanti ya kan bahaya, nanti suwe-suwe iso ziarah kubur salah aku diantari musyrik dihukum le bahaya itu nanti ini. Tapi nggak mampu untuk menghukumi lagi NU, walaupun toh NU dikurung, dikekang, tidak mampu untuk bergerak mana-mana, tapi alhamdulillah NU masih eksis. Niki namanya khilafah nubuwah. Nah khilafah pengasuran yang kungsel itu marok, tidak ada campur tangan di dalam urusan agama. Agama itu urusannya kiai. Nanti hanya ngatur bagaimana masyarakat bisa rukun satu dengan yang lain. Masalah urusan agama itu duduk urusan pemerintah. Makanya siapa Pak Gus Dur akan dikembalikan akan membuka keran, membuang tap MPR nomor 25 tentang larangan PKI untuk menjadi pegawai. Nah ini oleh Gus Dur sudah dibuka, gak boleh itu. Nanti yang PKI itu salahnya orang tuanya, jangan sampai anaknya terus gak boleh menjadi pegawai. Karena itu sama-sama warga masyarakat kita. Ya beri kesempatan mereka kalau ingin bergabung, bertobat kan juga masalah. Mungkin salah orang tuanya kok anaknya dihukum. Jadi kan kasihan kalau terus berlanjut sampai terusnya. Coba bayangkan salahnya orang tua terus anaknya gak jadi, bisa jadi pegawai terus. Saya kan ya malah tadi tak karu-karuan deh itu. Nah, ini modelnya Gus Dur. Nah, kemudian sekarang malah justru dengung-dengungkan PKI muncul. Nggak ada istilahnya PKI, ini sudah ada, PKI sudah dibubarkan. Tapi mantan-mantan PKI jangan dikebiri, tetap diperbolehkan karena warga negara Indonesia dan punya hak yang sama selama tidak membuat onar. Jadi sudah, kalau buat onar ya orang kita pun juga nggak boleh kan itu ya. Nah, ini Masya Allah. Jadi gak ada pemerintah itu ngurus di dalam urusan agama. Ketika ngurus agama seperti model khilafah itu nanti membahayakan. Makanya sampai Khalaj Al-Mansur bin Mansur, jadi si Khalaj itu dibunuh mereka apa? Akidahnya nggak sama dengan akidahnya pemerintah. Syekh Yazid Al-Bastami Qadasasirah itu di jatuhi hukuman gantung sampai 4 kali, tapi alhamdulillah lulus. Kenapa? Karena dituduh aliran sesat. Nah, kalau semacam ini terus dilanjutkan, kalau di Indonesia terus juga akan dilanjutkan terus semacam itu, wah ini bahaya betul itu nanti. Jadi itu bisa-bisa kok tahlilan, istighosahan, musyrik, sesat, akhirnya dihukum gantung lila, gak karu-karuan yang macam itu. Makanya dikembalikan, jangan ikut serta ngurusi agama, tapi harus melindungi agama. Ini ad-din wal muluk tahu amani. Negara dan agama itu dua perkara yang tidak bisa beda, tidak bisa berpisah. Negara sebagai pelindung agama, agama sebagai dasar negara. Jangan sampai negara itu bertentangan dengan rumusan agama. Maka dari itu harus bisa mengakomodir dari semuanya agama, bisa dimasukkan. Ketika nanti tidak bisa diakomodir, ya nggak bisa dimasukkan. Contoh mawon, seperti kita menggunakan hukum qisas. Iki menurut mazhab Imam Syafi'i, apabila ada orang Muslim membunuh orang non-Islam gak boleh diqisas. Kalau orang non-Islam membunuh orang Islam diqisas. Dia kira-kira. Tapi menurut Hanafi, orang Muslim membunuh non-Islam diqisas. Ini kalau kita praktekkan bagaimanapun salah. Kalau kita praktekkan orang Islam membunuh non-Islam diqisas, memang cocok dengan Hanafi. Nanti wong-wong sing Syafi'i akan berontak. Kalau tidak diqisas,
cocok dengan Syafi'i. Orang-orang Hanafi dan orang-orang non-Islam juga berontak. Makanya tidak digunakan dengan hukum qisas. Nah, ini memang kelihatannya gampang, tapi masalah yang sensitif, masalah yang bahaya. Termasuk hukum waris. Hukum waris itu seperti Ibnu Ibnin, kalau menurut Imam Syafi'i akan mahjub di Ibnin. Tapi bagi ulama Hanafiyah enggak. Ketika Ibnu Ibnin ini membutuhkan dan gak mendapat warisan, wajib harus mendapat wasiat wajibah. Karena kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairal wasiyatu lil walidaini wal aqrabina mimma qalla minhu aw kasur nasibam mafruḍah. Ayat niku lek cara Imam Syafi'i dipun nasakh kalih yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Akhirnya Ibnu Ibnin tidak dapat warisan, tidak dapat wasiat. Contohnya ada fulan meninggalkan anak dua. Aku mempunyai anak dua, mempunyai anak dua yaitu Zaid dan Umar umpama. Zaid juga punya anak, Umar juga punya anak. Tapi fulan tadi masih hidup. Kemudian Zaid mati, meninggalkan anak yang banyak. Nah, kemudian setelahnya mati terus fulan mati. Hartanya fulan ini untuk anaknya Zaid gak dapat. Karena kaling-kalingan dengan Umar, yaitu Ibnun. Wah. Ini kalau kita praktekkan dengan mazhab Syafi'i di Indonesia, apa kita nggak kasihan dengan Ibnu Ibnin ketinggalan bapak, kehilangan bapak itu bukan kesengajaan, itu musibah. Ketinggalan bapak terus gak dapat waris. Cobalah kita pikirkan, kesoran dari bapak yatim terus gak dapat warisan. Cobalah kita pikirkan ini. Nah, cara Hanafi tetap dapat, yaitu hasilnya waris pengganti. Nah, siapa? Yaitu dapat tidak lebih dari sepertiga, tidak lebih dari bagiannya bapak karena mendapat wasiat wajibah. Yusikum itu pakai ayat kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan, kapan ninggalno duit uang. Maka kutiba al wasiat walidaini wal aqrabin. Sedangkan ayat yusikumullahu fi auladikum itu hanya menasakh kepada orang yang ahli waris saja. Tidak bisa kita wasiati. Tapi tidak ahli waris, gak waris tetap harus dapat wasiat. Loh, semacam ini. Ini kalau kita kembalikan kepada agama, bingung. Nah, boleh ana wong kejadian kaya ngoten tekok nang kiai. Sing siji kiai ini pedomane Imam Syafi'i, gak dapat warisan nih. Sing siji nggawa ulama Hanafi, oleh kowe lha ngoten ya. Ora geger. Nah, ini pemerintah harus hadir menengahi yang semacam ini. Kalau tidak di tengah-tengahi, ini akan menjadi bahaya. Selama bisa di tengah-tengahi, gak geger, gak usah lapor pada pemerintah, bagiin gak masalah. Nanti bagiin dewe wis ora usah ngundang Pak Lurah, ora usah ngundang sapa, gak masalah Pak Rukun. Tapi baru kalau sudah terjadi gap, ini pemerintah yang hadir. Nah, dalam pemerintah ini harus memilih yang maslahah. Dan ini dulu. Terus ketika dirumuskan sampai dikatakan, wah itu gak padok karo mazhab Syafi'i. Jangan bicara dengan mazhab Syafi'i Hanafi kalau dalam urusan pemerintah. Karena urusan ini mengatur sosial yang maslahah dan tidak terikat dengan satu mazhab, tapi yang paling pas di Indonesia. Lu mboten ini. Niki siasai umaro. Nah, ketika siasai ulama. Nanti Umar niki kekuasaannya umum menyeluruh, tapi tidak tapi urusan lahir saja. Cuma beliau punya
kekuasaan bisa ilzam, mewajibkan dan melarang. Harus patuh tunduk, gak mau penjara, bisa duwe penjara. Nah, yang ketiga siasatul ulama. Siasatul ulama ini kekuasaannya hanya sebatas urusan batin, urusan agama. Tidak bisa menyangkut urusan lahir. Jadi mengatur masyarakat itu tidak bisa. Mulane geger-geger nggak bisa, lalu geger-geger nagih utang aja nagih kiai. Kiai kok nagih utang nggak iso. Nah, itu geger sawah nang kiai jangan, itu nagih urusane pemerintahan. Cuma lain jaluk bagaimana supaya rukun karo pangeran diparingi rukun, engko dikon wiritan. Ini urusan kiai gitu. Tapi dalam teori tidak, tetap urusan pemerintah. Jadi urusan batin. Tapi tidak punya otoriter, tidak punya kekuasaan menyeluruh, hanya kepada orang yang khusus, yaitu orang yang mau saja, gak bisa paksakan. Ini yang harus kita pahami, kekuasaan pemerintah ulama. Tidak boleh ulama itu maksa orang harus mengikuti kita, tidak boleh. Makanya Mbah Yai Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama untuk mewadahi orang-orang yang masih komitmen mengikuti jalan pemikirannya Mbah Hasyim, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Tak boleh ahli sunnah jamaah NU ini maksa Muhammadiyah melok NU kabeh juga enggak boleh. Ahli Ustaz harus apa dengan itu enggak. Silakan yang melok NU sistemnya semacam ini. Kalau gak melok ya gak masalah, kita gak usah mengolok-olok. Tapi jika mereka jangan mengolok-olok. Kalau sudah mengolok-olok urusan sosial, ini pemerintah harus hadir. Betul. Ini harus kita pahami yang semacam ini. Jadi gak boleh kita memaksakan. Salah kan menurut kamu. Salah itu menurut kamu, menurut mereka gak salah. Lah oleh karenanya jangan pekerjaannya ulama ini terus merembet ngurusi di dalam masalah lahir, mengikuti mewakili ulama pemerintah, bawa pentung, bawa kentes lagi kafe terus lagi apa itu namanya pasar-pasar sing wong gak poso dipentungi, wong sing dodolan di waktu bulan Ramadan dipecahi lho itu piye itu. Tidak ada kuasaan ulama ke sana tuh tidak ada. Hanya haram, tapi ya sudah, nggak bisa memaksakan. Untuk yang memaksakan itu urusannya pemerintah. Kita jangan terjebak anarkis-anarkis yang bukan merupakan hak kita, bukan wilayah kita. Bos ngobrak-ngabrik tempat perzinaan, nggak boleh. Nah ya Pak, itu urusannya pemerintah. Kita namun haram, tidak boleh pakai itu. Ya. Dan ketika ada perzinaan itu juga nggak boleh kita obrak-abrik tempatnya, karena apa? Tempatnya nggak ikut salah. Nah, ini juga kita perlu paham semacam itu. Kenapa? Karena kaidahnya kita tidak boleh membalas kezaliman kecuali kepada yang zalim. Sing zalim tok, sing gak zalim ora oleh. Betul lho. Lha iku tempate gak melok zalim, jangan sampai dibakar, jangan sampai dirusak. Nah nanti ada pos digawe zina, akhirnya posnya dibakar. No masjid kayak zina ya masjidnya dibakar, repot lek ngoten itu ya. Yang salah saja yang diurus. Ini loh penting nih. Jangan memaksakan orang lain, memaksakan kehendak. Tapi kalau kamu akan melakukan ajaran Islam sesuai dengan akidahmu, sakarepmu, arep salat 24 jam terus non-stop, enggak masalah, tapi jangan memaksa orang lain. Niki. Ulama ini tugasnya urusan batin agar masyarakat taat nang pemerintah, mengikuti pemerintah, mengikuti program pemerintah. Ini tugasnya ulama. Walaupun pemerintah punya ilzam kewajiban untuk menetapkan tidak akan pernah terrealisasikan manakala
masyarakatnya gak mau taat. Masyarakatnya gak mengindahkan karena manut kiai. Nah kiai ini yang terus memberi spirit sportif kepada masyarakat agar mengikuti undang-undang. Lho niki tugasnya ngoten. Makanya ulama dengan umarok harus sinergi, tidak boleh lepas. Lepas geger niku nggih. Nah, mereka masyarakat dalam urusan agama melok kiai. Nah kiai jangan otoriter sampai mengatakan pemerintah aku jangan taat kepada pemerintah, ngolok-ngolok pemerintah. Lah ini yang menjadi bumerang, yang menjadi repot semacam ini. Jadi NU sekalipun didiskriminasikan semenjak dulu tidak pernah namanya melarang rakyatnya untuk taat, tetap mendukung keputusan pemerintah, tidak pernah demo menolak pemerintah, tidak pernah. Ini NU itu ngeri, walaupun nggak dikasih kesempatan, ngolok-ngolok pemerintah nggak pernah. Ini akidah nih Ahlussunnah wal Jamaah. Yang keempat yaitu urusannya siasahnya buat, yaitu para kiai-kiai, penceramah. Ini urusannya zahirnya, batinnya orang awam. Jadi orang-orang awam mesti belum pati gelem sholat, belum kali gelem poso, dan ini diopiak-opiak pokoknya ngaji. Dan nanti setelahnya ngaji ini bagiannya para ulama, gitu loh. Jadi cara buat itu bagian ngoprak-ngoprak mawon. Karenanya ketika ada ngoprak-ngoprak ini urusannya ngoprak-ngoprak bagaimana gelem ngaji, gelem anu ngoten niku tok tugasnya orang usah bicara masalah hukum macam-macam malah dadi keliru. Balik bicara opeke dan sebagainya malah tadi keliru itu tugasmu ngoprak-ngoprak, betul enggak? Biar masyarakat gelem iki. Itulah apa itu namanya bagian pokok siasat. Nah kemudian untuk ulama di dalam mengaji ilmu di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama enek sing ngaji oleh ilmu ngajar hanya untuk apa itu namanya dunia. Nah, sing nomor loro yaitu dan di dalam golek dunia niki ngeten sing pertama nggih. Sing pertama rajulun yasta'inu bi ala hayatil ajilah demi akhirat. Nah, demi akhirat ini berarti orang-orang yang memang ikhlas lillahi kalimatillah. Kalam-kalamnya keluar dari hati, bukan hanya dari lisan. Nah, sing kaya ngeten iki sing bener-bener ikhlas itu hanya biasanya dari pesantren. Sing gak dari pesantren sulit disuruh ikhlas. Kenapa? Karena membutuhkan tempatnya niku mawon harus betul-betul sing halal. Nah, terus di dalam waktu ngajine sembarangan iku kudu halal. Lek enggak halal mulane dari pondok barang enggak boleh nerima bantuan pemerintah. Kenapa? Karena santrine niku kongkon ikhlas itu sulit. Nah, itu sulit. Nah, ketika sak gurune niku ikhlas, ada alaqah dengan santri. Alaqah batiniyah. Mulane karena alaqah batiniyah itu nanti ketika mati selalu mendoakan Fatihah terus waktu niku sing enek pesantren. Saniki sampean wis gak percaya wis mbuh anu sampean buktekno dhewe. Kaya dosen yang mengajar di universitas niki kira-kira mahasiswane setiap waktu ndongakno nang dosene macane Fatihah wis mulih terus nyotok Fatihah terus hayata mung dosene enggak cocok ayo di kamplengi lha iki. Kenapa gak ada alaqah batiniyah? Kenapa gak ada alaqah batiniyah? Karena yang diajarkan hanya materi dan beliau mengajarkan untuk materi pula. Padahal selama
ini kalau kita mengajarkan hanya materi, lama-lama akan tergelis atau tergerus kalah karo Google. Mergo Google niku alim alamah. Kutubus Sittah hafal. Nah, semuanya tafsir hafal. Mazhab-mazhab macam-macam hafal. Kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Arab, kamus bahasa India, bahasa Cina, semuanya hafal. Itu Google. Makanya kita mengajarkan soal materi ketinggalan karo Google. Makanya kalau Makarim menganjurkan belajar dengan menggunakan teknologi, pakai daring, lek ngono gak usah ngaji, gak usah sekolah, bisa kita belajar, gak usah pakai guru dah. Belajar nang Mbah Google. Nah tapi selain ngono ki apa sekolah barang ini? Gur diuri-uri ngoten tok ae. Nah, yang penting di dalam mondok, dalam ngaji itu yang diajarkan bukan materi tapi akhlakul karimah. Makanya urusannya kedekatan kepada Allah bukan pinter ngomong. Kalau urusan akhlakul karimah, inilah Google gak punya, gak duwe. Gak iso. Nah, ini yang pertama. Niku pancen betul-betul ngaji, mengajar untuk mendapatkan kehidupan di akhirat. Orang yang semacam ini mbok santrine nang wakal gak marah, malah didongakno, diwacakno Fatihah, didongakno telaten ngoten. Nah, lain kalau memang golek bayaran niku ana santrine nang wakal iki. Apa santri kok masih nakal diusir ngono ae, marang ruwet-ruweti ya. Makanya gak ada alaqah. Kedua yaitu orang-orang yang mengajarkan ilmu, mencari ilmu untuk materi dunia, tapi dia masih sadar kalau untuk mencari materi dunia itu adalah salah. Orang yang semacam ini adalah orang yang mukhatir, karena khawatir kalau nanti tobat belum sampai, kalau aku belum sampai tobat dia sudah mati. Ketiga yaitu orang-orang yang mengajarkan agama, orang yang belajar agama, orang yang ngaji, yang didapatkan, yang diinginkan, diprogramkan bukan urusan agama tapi urusan materi belaka. Nah, ngajar untuk materi. Makanya karena ngajar untuk materi akhirnya ngelamar jadi guru kemana-mana. Enggak dilulusin golek rono-rono golek kepingin jadi guru. Bukan karena gak ada yang ingin jadi guru kan, tapi karena sing dikejar materi ini. Lho nah, kalau memang benar-benar tujuannya niku ngajar, mulang golek ilmu bukan untuk materi, ngujar cah cilik-cilik wis ora nganggur-nganggur ulangan, pokoke sing gelem kula jarene tak ulang. Atas ora usah kepengin ngelamar kemana-mana, nang omah wis akeh sing belajar. Ini. Jadi kalau memang ini yang ada alakonya li'ilai kalimatilah yang bener, ya niki sing nomor sing semacam ini. Nah, lah yang ketiga niki orang yang sangat bahaya yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, yaitu saya lebih khawatir umatku dibandingkan Dajjal. Kalau siapa ya Rasul? Ulama, sok ulama. Kenapa? Karena kalau Dajjal itu sudah kita ketahui memang diciptakan untuk menyesatkan masyarakat. Tapi kiai yang semacam itu kita tidak tahu kalau menyesatkan masyarakat, lesannya bagus, omongannya ngejak nang akhirat, tapi sikap dan perilakunya ngajak nangge urusan dunia. Orang yang semacam ini bahayanya lebih banyak dibandingkan maslahahnya. Yo omongannya ya nek maslahai, tapi kalah dengan
sikap dan perilaku. Makanya saya katakan kalau masalah omongan kita cukup belajar di Google saja. Karek moco sak pirang-pirang. Tapi untuk khalia kita belajar menirukan di dalam sikap dan perilaku, menirukan di dalam akhlak, ini nggak bisa dengan Google. Tapi langsung kita kepada kiai. Nah, model kiai yang semacam ini loh, niku biasanya ketika kita akan ngaji di sana, pondok-pondok di sana, tidak pernah menanyakan kurikulum, tidak pernah menanyakan model belajarnya, enggak. Kita pokok yang penting kepingin tabarukan dengan pondok. Enggak tahu materinya apa, yang diajarkan apa, enggak pernah memikirkan. Karena golek kiai ini. Tapi yang model yang tiga ini materi. Santrinya datang juga nggak ingin ketemu kiainya. Kadang nggak kenal dengan kiainya. Yang penting kurikulumnya apa, statusnya apa, bisa makan, terdaftar. Terus nanti ijazahnya bagaimana? Hingga nggak tahu kiainya siapa, nggak peduli. Kiainya ganti-ganti siapa juga nggak memperdulikan. Karena nggak penting di dalam masalah urusan kekiaiannya. Tapi yang cari adalah materi bukan ketauladanan, bukan akhlak. Ini model pondok saat ini. Baru pondok ibu di gede itu nggak tahu kiai ini siapa yang rapat tinggalkan. Kiainya itu ahli baca terus dia nggak akan tinggalkan. Nah, ini makanya tidak ada alaqah antara santri dengan kiai. Gak enak alaqah. Nanti sampai wis ada Fatihah terus gak pernah macam ini. Gak bodoh. Kenapa? Tidak merasa belajar khalia akhlak kepada para kiainya. Hanya materi itu pun juga semacam itu. Nah, delok materi ini apa terus sahyai piro, bayari piro gitu. Tapi yang model kiai sing ikhlas untuk urusan akhirat tadi gak pernah tanya materinya apa, sahyanya apa. Berapa gak pernah, memang gak pernah ada sahriah. Nah, makanya yang membahayakan sekarang ini ketika pondok pesantren itu disamakan dengan pengusaha yang kemudian harus izin usaha, karena apa itu namanya, kalau tidak izin itu nanti akan dipenjara 10 tahun atau denda 1 miliar. Ini yang kemudian disesalkan oleh Pak Said Akil niku teng mriku. Kula dhewe mulai dulu niku wis wah iki bahaya ini. Kenapa kok bisa di undang-undang semacam itu juga dilematis. Undang-undang yang semacam itu diluncurkan permasalahannya melihat keadaan pesantren-pesantren yang ada di permukaan. Itu memang pesantren yang yayasan yang digunakan untuk usaha. Makanya akhirnya pesantren disamakan dengan usaha. Akhirnya di situ harus ada izin usaha dulu. Nah, pesantren-pesantren yang enggak ada usaha sama sekali, enggak ada yang bayar wah. Nah, ini. Nah, sing kaya ngoten itu memang gitu. Bahkan para menteri-menteri banyak yang punya pesantren. Kenapa? Karena punya yayasan. Karena punya yayasan kan hartanya banyak, enggak ada yang bayar pajak sebab atas nama yayasan untuk pelindung. Nah, inilah agama untuk pelindung yang semacam ini. Ini orang yang sangat membahayakan. Nah, pemerintah akhirnya melihat, oh berarti pendidikan itu untuk semacam itu. Makanya kalau saya lihat 80% di pendidikan memang untuk komoditi, untuk perdagangan. Masya Allah. Kenapa kok orang-orang yang ini membahayakan, kelihatannya pesantrennya besar, santrinya akeh tapi membahayakan? Sebab idla yastadri'u bi'al jahilu ala rubbati fid dunya illa ma bistijra'il ulama. Krana ora kendel sapa wong bodho ing atase demen dunya kejaba krana kendele ulama. Nah, kiai sing kaya ngono kan sugi-sugi mobil apik-apik, omahe apik-apik kan. Akhirnya masyarakat yang alah kiai ini yang ngono kaya ngoten lah. Tapi lah sampean ningali kalau kiai-kiai yang model tadi pondoknya bukan hanya kurikulumnya macam-macam, omahe yo welek ya ini berarti gak duwe apa tuh pakaian ya sak karuan gitu.
Akhirnya masyarakat juga akan meniru qanaah beliau. Orang itu betul-betul tidak suka dunia. Betul. Ini kayak Gus Dur, qanaahnya luar biasa, zuhudnya luar biasa. Masih tadi presiden juga agak melarat. Mestinya kan ya sugih to, mayo panggah benar. Dan ibu, fakot soro ilmuhu, fakot soro moko dadi apa ilmuhu ilmune ulama, ilmune wong sing nomor 3 iki iku sababan dadi sebab li jiraati ibadillahi maring kendele kawulane Allah alam maasi ngatasi maksiat ing Gusti Allah. Jadi perbuatannya mereka, perbuatannya kiai sing modelnya pesantren untuk community, untuk komunitas, untuk diperdagangkan, itu akhirnya ilmunya malah justru mengakibatkan kendali masyarakat untuk maksiat. Karena di kono ya selalu digawe golek sumbangan ke pemerintah, terus sumbangannya kemana saja nggak tahu. Ini kan kalau balik gak nyeteng bos, gak nyeteng anu kayak. Tapi terus larinya uangnya gak begitu jelas. Akhirnya santri ini wong kiai yang ngono kaya ngoten lho manian. Ini yang sebenarnya ilmunya bisa mengakibatkan kendalnya masyarakat untuk maksiat. Kiai yo panggah oleh duit kok sumbangan kok dindi tapi ya senyatane gawe dhewe kok. Iki bayane teng mriku. Nyoto saestu niki apa yang dikatakan Imam Ghazali sakniki pun tergambar kabeh ketok kabeh. Nah, makanya kalau lan panjenengan enggak usah mandang wong niku wah pondoke gede. Wis niki bukan ukuran ya, niki di pondok niku sana ukuran karena enggak perlu ngaji kok. Nek biyen kita duwe pondok niku mesti wong alim. Nek gak ngalim mboten saged. Saniki mboten usah, gak usah ngaji, ora usah rapat iso niku saged duwe pondok gede. Lah niki lho. Maka ukurannya kalau ukurannya kiai itu punya pondok, wis iso dadi karat-karit sekarang para menteri oke sing duwe pondok. Pak Harmoko niku lho duwe pondok gede. Kenal sampean mari Pak Harmoko. Niku di pondok, pokoknya iso duwe duit terus nggih pondok terus ngadakno sekolahan terus arek-arek sekolah iki mondok teng gurune nyelukno bayari ta wis. Lha teng mriku. Masyaallah. Niki sing nomor 3. Makanya apa nafsuhu utawi nafsune jahil al jahilatu kang bodoh iku wa nafsuhu utawi nafsune niku wong alim sing ulama suk niku lho. Ulama suk niku lek dimaknani ya ulama sesuk ngene. Ulama sesuk ya sakniki niki akhire. Ulama Allah niku ulama suk niku ulama sesuk. Wa nafsuhu tawi nafsune alim al jahilatu al amaratu bisu iku mutilatun kang nuduhaken iku mutilatun dadi dulinan mak zalika sertane mengkono rajul salis nafsune sing amarah bisu gawe dulinan maring kiyaine maring sing duwe ilmu. Kenapa? Ilmune digawe ndukung kemauan nafsu. Akhirnya hukum golek sing ngalalno ae niku penggaweane ngoten. Mak zalika tamannihi wa tarjihi, tapi dengan model yang semacam itu dalam tempo waktu tamannihi ngarep-ngarep sapa si rajul salis gini ku ulama syuk niku. Wa tarjilan tarjili rajul salis ila ayam au wa tarjihi wa tatuhu lan ngajak apa nafsu ing rajul salis ila ayamunna maring oleh anugrah sapa rajul salis Allah bi ilmi kelan ilmune rajul salis ngono ae wis jelas perjuangannya untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan materi. Ngono ae nafsune masih memberikan spirit pada diri kamu itu kiai, kamu itu ustaz, akan mendapatkan anugerah dari Allah, akan mendapatkan tingkatan innama yakhshallahu min ibadil ulama, akan mendapatkan derajat yang luhur. Jadi kan ngoten toh.
Jangan menghina ulama. Ulama punya derajat yang luhur, tapi ulama gawenan dhewe. Nah, termasuk ulama gawenan dhewe, walaupun panjenengan gak bisa ngaji, gak bisa nopo, kalau daftar dadi MUI niku mesti dadi ulama. Karena apa? Majelis ulama kok. Mestinya semuanya di dalamnya ulama. Penak niku punan. Wa takhayyulihi lan dadi aku takhayulnya. Ini wa tukhayyulan nyekrak-nyekrakaken ilahi maring rajul salis sapa nafsine rajul salis annahu khairun min kasirin min ibadillahi saking pira-pira kaulane Allah. Ngono ae nafsune masih memberitahukan pada dirinya kamu itu termasuk orang yang paling mulia, lebih baik daripada banyak orang-orang lain. Wong-wong ngono kae ben piye? Awakmu sik dadi kiai, tukang ceramah sik. Wah gitu lah ya. Niku nafsune. Masya Allah. Fakun mongko ana sapa sira ayat talib iku minal fariki saking golongan al awal. Niku wong sing bener-bener ngaji ngajar untuk mendapatkan akhirat. Kenapa minal awal waktar lan ngedono antakuna yen ta ana sapa sira iku minal farik asani, jangan sampai engkau dari menjadi orang yang kedua sudah tahu itu salah tapi tetap melangkah. Kenapa kok tidak boleh jadi golongan yang kedua? Fakam maka pirang-pirang musawifin saking wong kang ngendi-ngendi ajalau kang gigi musawif apa al ajalu tekoni ajal pati qabla taubati ing dalem sadurunge tobat. Karena tidak sedikit orang yang menunda-menunda tobat, menunda-nunda untuk ibadah, belum tercapai akhirnya kedatangan malaikat maut, kedatangan ajal. Idza jaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Akhirnya kalau sudah terjadi semacam itu gur jawabe laula akhartani ila ajalin qarib. Mbok ya Gusti kula ditunda sithik maneh. Fa saddaqa wa akum minas sholihin. Kula badhe sedekah, kula dadi wong saleh, dadi wong sing ikhlas. Lah niku lho. Akhirnya kalau Gusti Allah jawab idza ja'aluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Akhirnya apa? Nek pun kaya ngeten fakhasira maka dadi tuna sapa rajulun salih sani. Gini ku orang-orang yang menunda tobat hanya menunggu besok lek wis meh mati. Wa iyyaka lan wadya sira ing awak sira sing iyyaka maka kari-kari wadya sira ing awak sira antakune ento ana sapa sira iku nal farik asalis. Jangan sekali-kali golongan orang yang ketiga golek ilmu, ngajar, belajar, motivasinya hanya untuk mendapatkan materi. Ojo sampai mulang hanya untuk golek bayaran. Berarti lek dibayar diwenehi itu bukan bayaran tu bisyarah. Ya wis gawe bebungah ngoten mawon. Tapi jangan sampai kau jadikan sebagai tujuan kita untuk golek pangan. Ngoten. Kenapa? Fatahlika moko hancur sapa sira halakan kelawan hancur kelawan rusak layur jakang ora den arep-arep mau sertane halak apa falahuka bejo sira. Karena kalau kita menjadi orang yang nomor 3 seperti ini, yaitu ngaji untuk golek pangan, untuk golek materi, belajar ya untuk golek materi, golek ijazah. Lan nek gane ijazah ya moh. Nah, ini berarti mencetak orang-orang menjadi buruh. Padahal lek kepingin dunia panjenengan melalui dengan kuliah, melalui dengan sekolah itu hanya belajar dari sisi teori belaka. Enggak percaya orang yang belajar dalam ilmu pertanian sehingga menjadi insinyur pertanian itu suruh tani enggak bisa, suruh nang sawah gak iso, kon macul gak iso, karena hanya teori saja.
ini guru iso ngomong kudu ngene tapi suruh tanda nggak bisa nih. Kalah kali panjenengan sing ora tahu sekolah pertanian. Kedua, panjenengan belajar masalah ilmu politik, ya teori ini politik kok. Tidak akan terus menjadi orang yang berpolitik, tidak bisa. Pelaku-pelaku politik yang ada di seluruh dunia ini bukan orang yang profesor doktor politik, bukan. Gak pernah belajar teori tapi praktek. Makanya nggak ada presiden seluruh dunia ini yang titelnya profesor doktor di dalam politik, ilmu politik, gak ada. Tapi politikus kabeh. Termasuk ahli ekonom seluruh dunia. Bahkan di Indonesia nih, orang-orang yang ekonominya itu luar biasa, yang sugih-sugih, itu bukan orang yang belajar teori ekonomi. Orang yang belajar ekonomi, sekolah jurusan ekonomi hanya bisa mengatur ekonomi, tapi bukan yang menguasai ekonomi. Wong sugih sa Indonesia niku kira-kira wong 30, enggak ada yang sarjana ekonomi. Sing sarjana ekonomi ya berbicara soal ekonomi, gak pernah punya yang diatur. Jadi kenyataannya tadi ngoten. Masya Allah. Fatakuna minal farik asalis fatahlikul halakan layur jama'u falakuka walayang duru walayun darulan ora den enteni walayun tazaru warasa den tani apa salahuka bagus sira wa ing kulta fama bidayatul hidayah. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa pembagian orang yang mencari ilmu atau ngajar ini ada 3. Yang pertama untuk mendapatkan hidayah, murni untuk mendapatkan hidayah. Kedua untuk mendapatkan materi tapi dengan sadar. Ketiga mendapatkan materi tapi dia tidak sadar kalau betul-betul untuk mendapatkan materi. Nah itu lalu akan dibicarakan apa sebenarnya hidayah, apa itu hidayah. Nah itu besok akan kita bahas dalam pertemuan lain. Pun saking niki kalau ada yang perlu ditanyakan, monggo. Wonten boten? Boten enten? Boten enten nggih pun. Nah nek dikontek ora teko kan ya wis. Apa materi ini gak pas ngoten. Masalah itu urusan hidayah, urusan pengaturan gini ku sing disampaikan. Nah, benjing urusan hidayah murni urusan ibadah. Bener enten gini mawon al-Fatihah.